Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Mau Sama Retri volume ke-7 chapter ke-18. Di chapter ini bakal dibahas tentang perjalanan Hakuto menuju wilayah kerajaan Eurytis. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di dalam markas besar perusahaan Jack of All Trades, saat ini ada suara wanita yang sedang mendesah di dalam sebuah ruangan. Dan ternyata di dalam ruangan itu ada Raja Jack yang sedang melakukan enak-enak dengan salah satu wanita pelacur favoritnya. Tetapi walaupun begitu, Raja Jack sebenarnya memiliki kelainan seksual, sehingga dia juga suka dengan laki-laki. Dan terkadang dia juga melakukan hal ini dengan seorang laki-laki. Lalu setelah Raja Jack merasa puas, dia pun langsung menyuruh pelacur itu untuk segera pergi. Tetapi tidak lama setelah itu, tiba-tiba datanglah seorang datang menemui Raja Jack. Dan ternyata orang itu adalah salah satu bawahan dari Raja Jack. Lalu bawahan itu memberitahu Raja Jack bahwa salah satu dari pasukan kerajaan Eurytis, dia ingin melaporkan sesuatu kepada Raja Jack, dan hal itu terlihat sangat penting. Perlu diketahui, salah satu pasukan kerajaan Eurytis ini, ternyata dia ini adalah rentenir yang sudah dikalahkan oleh Hakuto saat mereka sedang menindas seorang wanita di tempat umum. Dan ternyata mereka langsung mengadukan hal ini kepada Raja Jack. Raja Jack yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung berdiri dan menuju ke aula pertemuan untuk bertemu dengan salah satu pasukannya itu. Dan saat Raja Jack sampai di aula pertemuan, ternyata di sana sudah berkumpul para bawahan Raja Jack yang lainnya, yaitu Ignato, pemimpin dari tentara bayaran bintang 5, dan juga Daedalus. Lalu setelah Raja Jack duduk di kursi tahtanya, dia pun langsung menyuruh salah satu pasukannya itu untuk melaporkan apa yang sedang terjadi. Dan orang itu pun langsung melaporkan semuanya kepada Raja Jack. Dia bilang bahwa ada seseorang yang sangat berbahaya telah masuk ke pintu gerbang kerajaan Eurytis. Dan sepertinya orang itu berasal dari perusahaan Gorgon. Raja Jack yang mendengar hal ini, dia pun menjadi sangat terkejut, karena dia tidak menyangka jika perusahaan Gorgon akan bertindak secepat ini. Lalu Raja Jack bertanya lagi kepada bawahannya itu, apa yang telah dilakukan oleh orang Gorgon di wilayahnya. Dan prajurit itu pun lalu menjawab bahwa orang Gorgon itu telah mengganggu mereka saat mereka ingin menagih hutang. Tetapi anehnya orang itu terus berkata jika dia tidak tahu tentang perusahaan Gorgon. Raja Jack yang mendengar hal ini, dia pun langsung menjadi sangat kesal, karena dia berpikir jika orang dari Gorgon ini pasti sengaja ingin membodohi mereka semua, agar mereka tidak bisa meminta ganti rugi kepada perusahaan Gorgon. Lalu setelah itu, para bawahan Raja Jack pun akhirnya mulai berdebat, dan mereka menyarankan kepada Raja Jack jika mereka harus menangkap orang itu untuk melakukan interogasi, karena jika mereka diam saja maka reputasi perusahaan mereka akan segera jatuh. Raja Jack yang mendengar hal ini, dia pun langsung bilang kepada semua bawahannya bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan serangan balik, dan mata harus diganti dengan mata. Karena jika mereka tidak membalasnya saat ini, maka mereka akan terus-menerus menerima serangan dari pihak perusahaan Gorgon. Bahkan reputasi dari perusahaan Jack of All Trades akan semakin menurun, sehingga kekuasaannya di dalam kerajaan Eurytis akan terguncang. Lalu Raja Jack bertanya kepada prajurit itu, siapakah nama orang itu? Dan prajurit itu pun lalu menjawab bahwa yang dia dengar jika orang itu hanya menyebut dirinya dengan sebutan King. Raja Jack yang mendengar hal ini, dia pun lalu menduga jika orang itu hanyalah sebuah pion sekali pakai yang telah dikirimkan oleh perusahaan Gorgon. Tetapi Ignato langsung berkomentar. Ignato bilang bahwa dia menduga jika orang ini adalah orang yang berasal dari pasukan tentara bayaran Heavenward, karena di dalam kelompok tentara bayaran Heavenward ada orang yang sangat kuat yang namanya adalah King.
Bahkan kelompok tentara bayaran Heavenward, kelompok ini adalah saingan dari kelompok tentara bayaran mereka, yaitu tentara bayaran bintang 5. Perlu diketahui bahwa sebenarnya orang yang mereka bahas ini adalah Hakuto. Karena pada saat Hakuto menghajar anak buah dari Raja Jack, Hakuto tidak sengaja menyebut dirinya sebagai raja di hadapan semua orang. Dan kebetulan di dalam kelompok tentara bayaran Heavenward, ada orang kuat yang namanya adalah King. Sehingga Raja Jack dan semua bawahannya menjadi salah paham, karena mereka mengira jika Hakuto ini adalah King dari pasukan tentara bayaran Heavenward. Sedangkan para bawahan Raja Jack yang mendengar hal ini, mereka pun menjadi sangat terkejut, karena mereka tahu bahwa King adalah orang yang sangat kuat di medan perang. Bahkan serangan pedang maupun sihir tidak akan bisa mengalahkan King. Perlu diketahui, di wilayah bangsa utara ada banyak sekali kelompok tentara bayaran yang sangat terkenal. Dan dua di antaranya adalah kelompok bintang 5 dan juga kelompok Heavenward. Tetapi yang paling terkenal di antara mereka semua adalah kelompok Heavenward. Karena kelompok ini sering sekali digunakan untuk melakukan pertempuran besar. Dan orang terkuat di dalam kelompok ini disebut dengan nama King. Lalu Raja Jack bertanya kepada Ignato, apakah Ignato tahu tentang King? Dan Ignato lalu memberitahu Raja Jack bahwa King adalah orang yang bodoh tetapi sangat kuat. Bahkan jika Raja Jack mengirimkan semua pasukannya saat ini untuk melawan King, maka mereka semua pasti akan dibantai oleh King. Bahkan selama ini belum ada orang yang berhasil mengalahkan King di medan perang. Raja Jack yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat kesal. Lalu Raja Jack bilang kepada semua bawahannya bahwa dia sangat ingin merekrut King sebagai salah satu bawahannya. Bahkan jika King bersedia, maka dia akan memberikan jabatan tinggi kepada King. Tetapi Ignato langsung bilang kepada Raja Jack bahwa King tidak akan pernah setuju untuk bergabung dengan mereka. Karena seorang tentara bayaran mereka juga memiliki etika. Bahkan jika King setuju untuk bergabung, maka hal itu pasti akan ditentang oleh kelompok Heavenward. Sehingga satu-satunya jalan bagi mereka adalah bertempur melawan King. Tetapi Raja Jack, dia tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar. Sehingga dia bermaksud ingin memberikan bayaran yang lebih besar kepada King, agar King mau membelot ke pihak mereka. Tetapi Ignato yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Ignato bilang bahwa King tidak akan berkhianat kepada tuannya. Karena seorang tentara bayaran, mereka tidak akan pernah menjadi pengkhianat kepada orang yang telah membayar mereka. Karena jika tentara bayaran melakukan hal itu, maka mereka akan kehilangan rasa kepercayaan dari banyak pihak. Dan ini adalah kerugian yang sangat besar bagi seorang tentara bayaran. Raja Jack yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi tambah kesal. Karena walaupun dia tahu bahwa pertempuran antara perusahaan Jack of all Trades dan juga perusahaan Gorgon pasti akan terjadi, tetapi pergerakan Gorgon ternyata terlalu cepat, sehingga hal ini membuatnya sangat terdesak. Tetapi tiba-tiba, Daedalus bilang kepada Raja Jack dengan nada yang sangat menghina. Daedalus bilang bahwa mungkin alasan kenapa Gorgon melakukan serangan lebih dulu adalah karena Raja Jack telah melakukan hal kotor yang telah membuat perusahaan Gorgon menjadi marah. Perlu diketahui, perusahaan Gorgon adalah sebuah perusahaan yang sangat besar yang telah menguasai kerajaan Suneo. Dan jika perusahaan Jack of all Trades menguasai kerajaan Eurytis dengan keuangannya, maka perusahaan Gorgon juga telah menguasai kerajaan Suneo dengan menggunakan cara yang sama. Dan kedua perusahaan ini adalah saingan. Raja Jack yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi tambah kesal. Tetapi Daedalus lalu memberitahu Raja Jack bahwa sebelumnya Raja Jack telah mengambil paksa barang-barang yang ada di kerajaan Suneo. Sehingga menurutnya perusahaan Gorgon yang menguasai kerajaan Suneo telah menyimpan dendam kepada perusahaan Jack of all Trades. Sehingga mereka saat ini telah mengirimkan King untuk membuat kekacauan. Lalu Ignato bilang kepada semua orang bahwa kemungkinan kerajaan Suneo telah menyewa kelompok tentara bayaran Heavenward atas nama perusahaan Gorgon untuk melindungi mereka semua. Lalu setelah itu Raja Jack langsung memberikan perintah kepada salah satu bawahannya, yaitu Scope. Raja Jack bilang kepada Scope bahwa dia harus segera mengumpulkan semua pasukannya untuk mengalahkan King. Dan setelah mereka berhasil membunuh King, maka mereka harus mengirimkan kepala King kepada pasukan tentara bayaran Heavenward untuk menunjukkan kepada mereka bahwa perusahaan Jack of all Trades adalah yang terkuat.
Sedangkan untuk yang lainnya, mereka harus bersiaga di dalam kerajaan Eurytis untuk memperkuat pertahanan. Dan juga mereka harus terus mengawasi pergerakan dari wilayah Milk. Lalu setelah semua bawahannya pergi, Raja Jack pun langsung berkata di dalam hatinya bahwa sebentar lagi dia akan membuat perusahaan Gorgon menjadi menyesal karena mereka telah melawan perusahaan Jack of all Trades. Perlu diketahui, Raja Jack adalah seorang petarung yang sangat kuat. Bahkan dengan semua pengalamannya selama bertahun-tahun, dia sangat yakin jika dia pasti akan bisa mengalahkan semua pasukan tentara bayaran Heavenward. Lalu setelah itu, Raja Jack langsung membisikkan sesuatu kepada Ignato. Raja Jack bilang bahwa Ignato harus mengawasi semua pergerakan dari Daedalus, karena dia saat ini tidak sepenuhnya bisa percaya kepada Daedalus. Ignato yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat terkejut, karena dia awalnya mengira jika Tuan Daedalus ada di pihak mereka. Tetapi Raja Jack lalu memberitahu Ignato bahwa Daedalus itu adalah seorang jenderal yang telah diberikan kepadanya oleh Perdana Menteri Kong Ming dari kerajaan Zenobia, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan. Perlu diketahui, sebenarnya Jenderal Daedalus telah diberikan kepadanya oleh Perdana Menteri Kong Ming, tetapi ternyata Daedalus datang dengan membawa 5.000 pasukannya, yang saat itu sudah menjadi tawanan milik kerajaan Zenobia. Tetapi Raja Jack saat itu tidak bisa membiarkan 5.000 tentara itu masuk ke dalam ibu kota, karena hal itu sangatlah berbahaya. Sehingga dia hanya menerima 300 tentara saja, sedangkan sisanya hanya ditempatkan di luar ibu kota tanpa melakukan apapun. Lalu setelah itu, Raja Jack pun menyuruh Ignato untuk melakukan patroli. Dan jika dia menemukan orang yang mencurigakan, maka dia bisa langsung memasukkan orang itu ke dalam penjara. Tetapi jika Ignato mengacaukan semua rencana ini, maka dia akan memberikan Ignato dan juga pasukannya sebuah hukuman yang sangat berat. Dan Ignato pun dengan sangat patuh langsung menjawab bahwa dia akan melakukan pekerjaannya dengan sangat baik karena dia hanya ingin bayaran. Tetapi Raja Jack tiba-tiba, dia pun langsung menyerang Ignato dengan tinjunya untuk mengetes kekuatan dari Ignato. Tetapi Ignato dengan sangat cepat langsung menangkis serangan itu menggunakan pedangnya. Dan akhirnya terjadilah benturan kekuatan dari mereka berdua yang membuat seisi ruangan langsung bergetar. Lalu Raja Jack dengan sangat santai bilang kepada Ignato bahwa dia tidak menyangka jika Ignato masih memiliki kekuatan yang sehebat ini. Sedangkan Ignato hanya bertanya kepada Raja Jack apakah dia mencoba untuk mengetes kekuatannya. Tetapi Raja Jack langsung tertawa dan dia bilang bahwa dia hanya ingin meninju wajah bodoh dari Ignato. Lalu setelah Ignato pergi dari ruangannya, Raja Jack pun akhirnya semakin yakin jika mereka sepertinya bisa mengalahkan King dan juga perusahaan Gorgon. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time. Bye bye.